Sebentar tunjukkan pas lo. Pergi ke pasar membeli cumi. Oke. Yang jual baca puisi. Terimalah salam dari kami. Kelompok satu yang mau Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk Ibu Reza dan selamat pagi bagi teman-temanku semuanya yang ada di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Reza atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kecil kami. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya tentang budaya ini. Perkenalkan, saya Gloria sebagai moderator sekaligus menyampaikan materi. Sebelah kanan saya ada saya Ranti Opatjari sebagai pihak satu. Saya Muhammad Sasul Arafi sebagai pihak kedua. Saya Abdul Syedisa sebagai pihak kedua. Sebelum kita ke materi, saya akan mengenalkan beberapa materi yang akan dibahas hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian, kedua dan dampak serta cara mencegah. Maraknya perilaku remaja yang tidak mempunyai batasan diri sangat membahayakan, bahkan sangat merugikan, entah itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Inilah topik utama kami. Pergaulan bebas. Untuk yang ketiga saya persilakan. Pergaulan bebas adalah salah satu di antara bentuk perilaku seseorang atau kelompok yang berkembang melewati bebas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan kami serta hal dan norma. Menurut KPPI, kata pergaulan memiliki arti menjalin pertemanan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan bebas berarti lepas atau tidak terlibat. Menurut para ahli, menurut Kapono, pergaulan bebas merupakan jalan sosial yang diberikan oleh suatu adanya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Menurut Sarno, pergaulan bebas adalah hubungan perilaku remaja yang dapat menerima secara sosial dan menyebabkan tindakan kriminal. Menurut Bismillah, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seseorang yang menghargai tanpa menyebabkan diri pada aturan aturan baik undang-undang maupun aturan serta adat kebiasaan. Jadi ini materi yang ketiga, yaitu contoh perilaku yang menyimpang atau contoh perilaku dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah seks pranikah. Jadi seks pranikah adalah seks yang dilakukan oleh dua orang remaja yang tanpa ikatan perkawinan yang sah. Sehingga dampak utama dari seks pranikah adalah KTJ atau kehamilan tidak diinginkan, dan juga resiko tertular penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, epilepsi hingga herpes. Dan dampak dari KTJ sendiri adalah seperti putus sekolah, terkena sanksi sosial, lalu tingkat aborsi yang tinggi, kehamilan, persalinan yang beresiko, juga tekanan psikologi seperti depresi dan stres. Betul kok, Yang kedua adalah mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang. Remaja yang mencoba untuk mengkonsumsi dua topik ini akan mengalami kecanduan atau ketergantungan, sehingga karena kecanduan atau ketergantungan tersebut mereka akan mengkonsumsi
lalu berdasarkan data. Oke, jadi yang ketiga itu adalah kriminalitas. Contohnya seperti merampok, mencuri, dan membunuh untuk tujuan keinginannya sendiri. Dan yang keempat adalah membolos atau menongkrong. Bersama teman-teman yang melakukan hal yang menyimpang sehingga membuat reputasi sekolah menurun. Sebelum lanjut, silakan untuk nomor operator ini operator pokok Nah, setelah itu di sini ada penyebab pergaulan bebas. Yang pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan keluarga, dan yang kedua adalah keluarga broken home, dan yang ketiga adalah ekonomi keluarga, dan yang keempat adalah kurang wawasan agama, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan internet. cara mencegah diri agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Yang pertama, selektif dalam memilih teman. Yang kedua, berpendirian kokoh. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan positif. Yang keempat, memperkuat pendidikan agama. Yang kelima, mempererat hubungan dengan orang tua. Yang keenam, menghindari toksik. Yang ketujuh, menetapkan tujuan hidup. Kesimpulannya, remaja harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena masa depan berada di tangan remaja. Menghargai diri sendiri dengan mulai belajar untuk mempertimbangkan segala tindakan dan jangan menutup diri terhadap masukan positif dari lingkungan sekitar. Saya akan menambahkan kesimpulan yang dikerjakan dari Bapak. Jadi, remaja harus mempunyai tanggung jawab seperti membatasi diri sendiri yang akan menjerumuskan ke pergaulan bebas, dan juga seorang remaja itu dituntut untuk merencanakan masa depan yang akan jadi, sehingga kalau sudah direncanakan bisa berjalan seperti kemauan kita. Kami menerima sanggahan serta pendapat dari teman-teman. Ya, sekarang sebelumnya perkenalkan saya Nabila Lima dari Bogor juga. Saya ingin bertanya, mengapa anak zaman sekarang masih kurang merumus pergaulan komunikasi dan banyak yang belum sekali tentang maskulinitas. Terima kasih Kak Vina atas pertanyaannya. Nah, di sini alasannya karena rendahnya tingkat pendidikan keluarga, dan yang selanjutnya keluarga broken home, ekonomi keluarga, kurang wawasan agama, dan penyalahgunaan internet. Nah, jadi dalam lingkup ini ada beberapa hal yang menyimpang. Contohnya pergaulan bebas. Kita juga harus memilih dan memilah teman. Jadi tidak sembarangan teman kita anggap sahabat. Jadi kita harus memilih antara yang baik dan buruk.
Jangan lupa tak ulangi lagi. Oke, terima kasih. Mungkin perbedaan anak zaman sekarang dengan zaman dulu itu apa? Kan saya pakai zaman dulu contohnya gereja maksudnya, ya biar. Apakah anak zaman dulu dan anak zaman sekarang itu enggak? Anak zaman sekarang ini jadi sangat mudah dan seluruh lagi ya. Jadi perbedaan anak dulu dan sekarang itu ada pakai kebuka. Kalau dulu mungkin ya orang-orang zaman dulu itu bisa mengendalikan internet yang mereka punya. Kalau anak zaman sekarang kan dikenal dengan anak princess, jadi apa-apa harus update gitu. Jadi mereka ini tidak bisa mengendalikan internet ataupun gadget yang mereka pegang. Jadi bisa menjerumuskan mereka ke pergaulan bebas. Oke. Bapak Kapina. Apakah jawabannya sudah bagus? Makasih. Ya, silakan. Silakan, saya dari saya ingin bertanya kan tadi kita disuruh milih teman ya. Terus kita berhubung ambil toksik teman ini kan toksik relasi kelompok ya. Terus kan ketika anak saya kayak anak sehingga anak menjadi toksik relasi kelompok kayak hamil, sulit itu caranya menghindari toksik relasi Iya. Apa lagi? sebisa mungkin ya saya menjawab sekarang ya sebisa mungkin lepas dari lingkungan entah itu menjauh dari lingkungan yang toksik itu pokoknya kamu itu harus menjauh aja dari lingkungan yang toksik juga kamu kan tidak tertular bagaimana apa jawaban kita sudah mewakili? Terpaksa. Boleh tanya, dilempar ke kelompok lain barangkali ada tips menghindari atau keluar dari toxic relationship. Nyaman. Gimana teman-teman, apa aja yang ingin mengeluarkan pendapatnya untuk keluar dari lingkungan yang toxic? Misalnya wawan. Katanya awal biasanya Naswa bisa. Iya Bu, iya. Naswa bisa sekali. Iya. Kalau maksudnya di lempar lagi barangkali ada pertanyaan. Jadi kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, ya saya tambahkan sedikit ya. Tadi ngomong tentang apa sih bedanya orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu hubungannya dengan internet sudah dijawab sama Gloria. Dulu itu memang internet jarang, jadi saya ingin semua mendengarkan ini. Orang zaman dulu kalau mau melakukan maksiat, ibaratnya mau melakukan hal yang tidak senonoh, pengen melihat auratnya orang atau pengen melihat orang yang lagi mandi, itu perjuangannya berat. Ya, dia harus malam-malam jalan, ya, ke tengah sawah, kemudian dia harus berjuang bolongi
dinding kamar mandi, kemudian diem-diem sambil intip, ya. Sudah begitu masih ada resiko ketahuan. Begitu ketahuan dia langsung lari lagi, berarti energinya banyak. Nah, orang zaman sekarang yang sudah terpapar internet itu mau melakukan hal yang apa namanya ya, mau terpapar pornografi, mau menghubungkan dirinya dengan hal-hal yang tidak baik itu gampang, tinggal buka HP. Nah, artinya apa? Untuk melakukan hal yang buruk itu prosesnya lebih mudah, gitu ya. Itu jadi internet itu mempermudah segala proses, bukan hanya proses kebaikan, tapi juga proses keburukan. Nah, makanya kita harus lebih bijak lagi menggunakan internet. Kemudian harapan kami setelah selesainya penyampaian materi ini kita dapat menambah pengetahuan maupun wawasan sehingga kita bisa menghindari maupun menjauhi segala kegiatan atau perilaku yang menyimpang yang akan menjerumuskan kita ke dalam pergaulan bebas. Makan soto berkata sambil nonton kartun. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami yang sungguh mengesankan. Wow. Sekian dari kami, tidak ada salah kata